Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Nyanda dan Bunda semuanya, bagaimana kabarnya? Selalu saya tidak akan bosan mendoakan panjenengan untuk tetap sehat, lancar dalam segala aktivitas, dan sukses selalu. Baik teman-teman semuanya, Yanda dan Bunda, saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih atas atensi dan animo panjenengan terhadap channel saya Suratinisi Channel, sehingga banyak sekali email, chat yang masuk untuk sharing-sharing. Ini sangat membahagiakan karena saya semakin banyak teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman Papua, halo. Nah, ini saya ingin berbagi tentang RPP berbasis buku bacaan. Kali ini saya berikan hadiah buat panjenengan satu minggu full, yaitu khusus untuk kelompok B kali ini. Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan panjenengan, ketika menanyakan, Bun, apakah RPP itu selalu disertai dengan peta konsep? Selalu Bapak dan Ibu ya, RPP yang kita buat harus ada peta konsepnya. Nah, kali ini saya ingin mengenalkan satu peta konsep, tapi bisa saya gunakan untuk 1 minggu. Nah, ini contohnya kegiatannya. Mari kita lihat bersama. Ini dia peta konsep yang saya buat untuk kegiatan 1 minggu. Sebetulnya kegiatan yang saya rancang ini bisa saya digunakan untuk kegiatan proyek ya, karena nanti ada kegiatan lanjutan, tapi tidak untuk saya. Ini saya gunakan sebagai RPP reguler. Nanti akan saya pakai di awal kegiatan bermain tahun 2022-2023. Pernah saya sampaikan ke panjenengan semua ketika membuat peta konsep, yang di tengah, yang intinya itu adalah judul buku. Tapi di sini karena nanti saya menggunakan selama 6 hari itu saya menggunakan 5 judul buku dan 1 link YouTube, maka yang saya kasih atau saya taruh atau saya letakkan di inti di sini ya adalah judul subtopik. Jadi topiknya Aku Anak Indonesia, subtopiknya Aku dan Tubuhku. Nah, di sini saya ingin membahas tentang satu di Aku dan Tubuhku itu nanti saya mengenalkan anak-anak tentang konsep bagian tubuh. Jadi ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Jadi di bagian tubuh anak-anak itu anak-anak bisa memahami, mengenal, dan menyebutkan bagian-bagian tubuhnya. Sehingga ketika dia tahu bagian-bagian tubuhnya, ini juga saya kenalkan, ini berkaitan ya, bahwa ada beberapa bagian tubuh yang boleh disentuh orang, yang tidak boleh disentuh orang. Ini harus tahu anak-anak. Karena apa? Ini adalah pendidikan sehingga tidak terjadi apa ya, yang tidak kita inginkan, yang mohon maaf, yang tidak kita inginkan. Sekarang kan marak ya, mohon maaf sekali, ini bukan asusila ya. Jadi ada pelecehan untuk anak-anak balita atau anak-anak usia PAUD. Oleh karena itu tugas kita sebagai guru untuk melindungi mereka. Jadi kita kenalkan ke anak-anak mana bagian tubuh yang boleh disentuh orang, mana yang tidak boleh, yang harus dilindungi. Ketika orang akan menyentuh, apa yang akan respon, apa yang harus kita lakukan, mungkin berteriak, minta tolong atau lain dan sebagainya. Ini perlu kita kenalkan kepada anak-anak. Terus kemudian ternyata di dalam tubuh kita ini ada respon-respon alami. Jadi anak-anak harus tahu bahwa ketika lapar dia itu harus makan, sebab itu respon alami yang dialami tubuh ya. Ketika gatal itu digaruk, ketika haus minum, ketika sakit dielus atau mengadu dan sebagainya. Ini harus dikenali anak sehingga kita bisa menanamkan sikap sosial emosi atau menunjukkan emosi yang wajar pada diri anak. Kemudian anak-anak juga kita kenalkan untuk menjaga kesehatan tubuhnya ya. Salah satunya dengan olahraga, makanan sehat, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, minum susu mungkin, vitamin, dan di sini kita kenalkan. Karena ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan yang telah memberikan kita kesempurnaan badan, maka harus kita jaga. Kemudian di dalam tubuh kita itu juga bisa menghadirkan suatu ekspresi. Ada tertawa, menangis, sedih, kecewa, merah, takut. Ini kenapa harus dikenalkan? Karena anak-anak
supaya dapat mengekspresikan dirinya secara wajar. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ada anak yang ketika jatuh jatuh sakit itu malah apa ya, dia tidak bisa mengeluarkan ekspresi ekspresi wajarnya gitu. Eee, Mohon maaf sekali lagi ya, ini kadang-kadang dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini, eee, ket karena sekolah saya sekolah inklusi ya, jadi ada anak reguler, ada anak berkebutuhan khusus, jadi ini kita kenalkan ke mereka. Kemudian yang terakhir itu ada panca indera, kita kenalkan, ada 5 panca indera yang ada di tubuh kita yang fungsinya itu berbeda dan ini sangat-sangat harus kita jaga. Ini mungkin untuk, eee, di kegiatan lanjutan bisa kita gunakan. Baik, bagaimana kegiatan yang sudah saya format? Mari kita lihat. Baik teman-teman, ayah dan bunda, jangan lupa ketika kita membuat suatu RPP selalu ada identitasnya. Di sini sudah saya ganti ya, saya tidak lagi menggunakan TK saya, TK Negeri Pembina Kawedanan. Tapi di sini lebih umum yaitu TK Merdeka. Kenapa saya pakai Merdeka? Karena kita pakai kurikulum Merdeka itu saja sih. Terus nama TK, TK Merdeka, nanti TKI Panjenengan ya. Oh ini boleh diadopsi. Kegiatan yang sudah saya contohkan ke Panjenengan boleh diadopsi, boleh dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi TK Panjenengan masing-masing. Ada kelompok B, semester 1 minggu kedua, jadi benar-benar anak baru masuk ya. Minggu pertama itu kami fokuskan untuk MOS, masa orientasi siswa selama 3 hari. 3 harinya kita kenalan dengan program-program sekolah dan mungkin anak-anak juga kita ajak PMT ya, program makanan tambahan itu saya masukkan di minggu pertama. Jadi minggu kedua anak-anak saya mulai ajak untuk kegiatan bermain dan belajar. Setelah hari tanggal dimulai Senin ya. Tujuan kegiatan di sini anak dapat mengenali dirinya sendiri, anak dapat bersyukur atas ciptaan Tuhan, anak dapat mengenali fungsi anggota tubuhnya, anak dapat menyampaikan secara lesan apa yang dilihat dan dirasakan, anak dapat melakukan eksperimen menggunakan anggota tubuhnya, anak dapat menghasilkan karya dari bahan di sekitarnya, anak dapat belajar dasar literasi dan numerasi, anak dapat bersyukur kepada Tuhan, dan anak dapat menjaga kesehatan dan keamanan tubuhnya. Ah, Mohon maaf, ini anak dapat bersyukur kepada Tuhan ini double ya, nanti pakai salah satu saja. Baik, dimulai dari hari Senin ya kegiatannya. Ada kegiatan pagi, yaitu anak-anak saya ajak fisik motorik, yaitu senam gembira, biar anak-anak gembira. Lalu ada doa pagi yang selalu kita kenalkan ke anak-anak ya. Setiap pagi itu anak-anak selalu sudah tahu setelah menyimpan tasnya di SOP di sekolah saya loh ya. Setelah menyimpan tasnya di dalam loker, karena anak-anak masing-masing kan punya loker. Lalu semua kumpul di aula untuk melakukan fisik motorik di aula besar, di aula karena saya punya aula 2 ya. Jadi di aula utama, lalu dari tingkat KB, kelompok bermain, kelompok A, kelompok B, jadi satu di situ untuk melakukan fisik motorik, doa pagi dan ikrar. Alat dan bahannya apa? Audio, karena saya mengenalkan anak-anak senam gembira. Seperti kegiatan awal di sini sesuai dengan SOP sekolah Panjenengan juga ya, ada salam, doa, presensi, lalu diskusi tentang kegiatan hari ini. Atau dimulai dari review kegiatan kemarin ya ketika anak-anak MOS. Sudah kenal anak-anak dengan bu guru semuanya, sudah kenal dengan teman barunya dan sebagainya. Kemudian diskusi tentang kegiatan hari ini, lalu menyanyi lagu Aku Adalah Aku. Aku adalah aku adalah satu, aku adalah aku, tak ada yang seperti aku. Seperti itu lagunya ya, ada lanjutannya. Lalu membacakan buku cerita Aku dan Tubuhku. Di sini saya sendiri yang mengarang kebetulan ya. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa buku yang saya buat sendiri, yang saya sesuaikan untuk apa ya, menunjang kegiatan kegiatan bermain dan belajar di sekolah saya. Memang tidak saya publish ya, ada beberapa yang sudah saya publish,
Nah, juga ber-ISBN, ada beberapa yang tidak saya publish, memang khusus untuk perpustakaan sekolah. Kemudian ada kesepakatan kelas atau aturan bermain, ini kita sampaikan ke anak-anak. Di mana di sini dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8. Kemudian ada buku cerita Aku dan Tubuhku karya Nini Suratiningsih, lalu ada gambar anatomi tubuh, jadi anak-anak tahu mengenali mereka sendiri. Lalu di kegiatan inti, yaitu guru mengajak anak mengeksplor dirinya sendiri. Jadi anak-anak kami siapkan cermin untuk berkaca, melihat ciri-ciri tubuhku. Rambut saya keriting, terus kulitnya, terus tinggi badannya dan sebagainya. Anak-anak dapat mengeksplor. Nah, yang kemudian nanti dipresentasikan. Jadi gitu. Terus guru memotivasi siswa untuk dapat menciptakan ciri-ciri temannya dan dirinya sendiri. Dia juga harus tahu gendernya ya, sehingga dia dapat dapat merawat, maksudnya menjaga dirinya sendiri. Itu maksudnya ya. Di sini jam 8 sampai jam 9. Jadi seperti itu ya. Oh ya, ini perlu saya informasikan juga bahwa di sekolah saya itu sebetulnya untuk tahun 2022-2023 itu untuk kelompok B sudah memakai waktu yang 1050 menit per minggu. Jadi ketika kegiatan kami itu Senin sampai Jumat, karena kegiatan kami itu Senin sampai Jumat ya, berarti satu harinya 3,5 jam. Tapi karena ini baru anak-anak baru mulai masuk, jadi biar adaptasi dulu untuk semua jenjang di kelompok A dan kelompok B sama ya, pulangnya jam 10. Nanti mungkin setelah 1 bulan baru kita akan ke 1050, yaitu kelompok A tetap 900, kalau di kelompok B nya 1050. Untuk KB-nya satu hari itu mungkin cuma 2 jam, jadi seperti itu. Terus kegiatan berikutnya adalah guru mengajak anak bermain game, menirukan emot. Jadi saya punya beberapa gambar emot ya, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang menangis. Itu kita kocok, terus kita taruh di atas meja atau di karpet kalau ketika anak-anak duduk di lantai. Bergiliran anak itu mengambil gambar emot itu. Jadi ketika menunjukkan, anak-anak harus menirukan, itu akan seru sekali. Kemudian guru mendorong siswa untuk dapat mengenali namanya sendiri dengan bahan lepasan. Nah, di sini anak-anak harus tahu siapa namanya ya. Jadi tentunya nama panggilan ya, bukan nama yang panjang itu. Kita siapkan bahan lepasan, macam-macam bahan lepasan yang ada di sekolah itu kita keluarkan, jadi anak-anak biar menyusun namanya sendiri. Kemudian istirahat, cuci tangan, doa, makan bekal, main di luar. Ini sesuai SOP juga. Lalu diskusi di sini penutup ya, ada diskusi, menyanyi lagu Aku Adalah Aku Tadi, berefleksi, informasi, doa, salam dan pulang. Asesmen yang saya pakai di sini ada checklist dan foto berseri. Kenapa saya memakai foto berseri? Di sini ada kegiatan anak-anak yang perlu saya dokumentasikan. Misalnya ketika anak-anak membuat namanya sendiri, menyusun namanya sendiri pakai pakai bahan lepasan, itu perlu saya dokumentasikan. Jadi seperti itu untuk kegiatan hari Senin. Kemudian di hari kedua, kegiatan awal masih fisik motorik, doa pagi dan ikrar. Di sini alat dan bahannya adalah audio, yaitu kita setelkan musik. Masih senam gembira karena ini masih pertama, dan mungkin selama 1 minggu ke depan saya juga masih pakai senam gembira supaya anak-anak hafal dulu, baru nanti saya ganti senam berikutnya. Di sini waktunya jam 7 sampai jam 7.30. Kemudian ada kegiatan awal atau pembukaan ya. Di sini ada salam, doa, presensi sesuai dengan SOP. Kemudian review kegiatan kemarin. Kita kenalkan anak-anak, kemarin kita sudah mengenal anggota tubuh, sudah mengenal ciri-ciri tubuh kita sebagai pemantik ya. Jadi anak-anak saya tanya, bisa kita beri game atau pertanyaan, coba si A misalnya, Mas Adi, sebutkan bagaimana ciri-cirinya
Mas Dio atau Mas Digo, terlalu disebutkan rambutnya lurus, terus kulitnya putih, tinggi, gemuk dan sebagainya. Supaya apa? Supaya anak-anak benar-benar kita tahu seberapa dalam anak-anak uh, memahami materi yang sudah kita berikan kemarin. Kemudian diskusi kegiatan hari ini, anak-anak masih mengenal apa itu namanya anggota tubuh, tapi di sini lebih kita fokuskan bahwa anggota tubuh yang ada di tubuh kita ini loh, ada yang boleh disentuh orang lain, boleh yang tidak. Jadi untuk menjaga keamanan, karena mohon maaf sekali, saya bukan bermaksud asusila ya, tapi memang ini kenyataannya, kita harus menjaga dan membentengi anak-anak, karena di luar sana kita tidak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pelecehan. Ketika anak-anak sudah kita bekali seperti ini, anak-anak bisa ngerti ketika ada orang lain yang ingin menyentuh tubuhnya, dia akan berteriak, mungkin dia akan lari dan sebagainya, karena dia sudah tahu bahwa ini tidak boleh disentuh selain diriku dan mamaku, seperti itu. Anak-anak dikenalkan dengan lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Yang seperti ini mungkin panjenengan sudah bisa ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup. Seperti itu ya. Jadi nanti dilanjutkan, panjenengan saya rasa sudah bisa. Kemudian kita siapkan propertinya, karena kita mau membuat YouTube ya. Setelah itu di YouTube kita kenalkan bagian tubuh atau anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Nanti ada film yang menggambarkan bahwa ada sosok manusia yang ada lingkaran kecilnya 3, yaitu di mulut, di badan, dan di kemaluan. Nah ini yang tidak boleh disentuh sayang. Kemudian ketika anak menghadap ke belakang, anak tadi gambar tadi ya di film, ada pantat yang ditutup lingkaran merah juga, ini juga tidak boleh disentuh. Jadi anak-anak tahu mana yang boleh disentuh dan yang tidak. Kemudian diskusi tentang materi film di YouTube tadi, jadi kita lebih eksplor lagi ya supaya anak-anak paham. Kemudian kita sampaikan kesepakatan kelas dan aturan bermainnya. Lanjut ke kegiatan lain, yaitu kegiatan intinya di sini guru mengajak anak mengeksplor anggota tubuhnya. Kemudian guru mengenalkan anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Guru mengajak anak menciptakan karya dari bahan di sekitar. Guru mengenalkan anak tentang konsep bilangan, yaitu jumlah anggota badan dari bahan kelepasan. Di sini jam 8 sampai jam 9, alat dan bahannya ada gambar anatomi tubuh, tanah liat, batu kerikil, lidi, ranting, bahan lepasannya itu kancing, baju, bombit, terus ada juga tutup botol, dan ini masih bisa panjenengan eksplor lagi ya untuk alat dan bahan. Monggo disesuaikan dengan apa yang dipunyai oleh lembaga tersebut, dikeluarkan saja. Kemudian ada istirahat, cuci tangan, doa, makan, dan minum. Ini jam 9 sampai 9.30. Tentunya alat dan bahannya yaitu wastafel, handsoap, alat-alat permainan yang ada di luar, bekal anak, dan sebagainya. Kemudian di kegiatan penutup ada diskusi, kembali kita ajak anak-anak menyanyi lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, refleksi, informasi, doa, salam, dan pulang. Yang terakhir assessment. Di sini saya pakai checklist dan foto berseri. Foto berseri untuk mendokumentasikan kegiatan anak-anak ketika menciptakan karya dari bahan di sekitar. Karena anak-anak membuat ini ya, membuat apa itu bentuk manusia, boleh dari tanah liat, boleh dari batu kerikil yang disusun. Ini kan tidak bisa kita simpan ya, kalau sudah selesai kan batu kerikilnya dikumpulkan lagi kan, jadi berantakan kalau tidak kita foto. Hasil karya anak ini tidak bisa kita evaluasi karena kita nggak punya dokumentasinya. Lain lagi kalau hasil karyanya berupa gambar, berupa lukisan, kolase, itu kan bisa kita simpan. Jadi itu nggak usah foto berseri, tapi assessmentnya nanti berupa hasil karya. Jadi seperti itu ya. Ada beberapa hasil karya yang kita gunakan untuk bahan evaluasinya tidak hasil karya tapi foto berseri, seperti contoh ini. Ada juga yang menggunakan assessment yang hasil karya. Baik, itu untuk hari kedua.
Hari ketiga di sini berarti hari Rabu ya. Kegiatan pagi masih sama, fisik motorik, doa pagi, ikrar. Kemudian di kegiatan awal ada salam doa presensi sama dengan SOP panjenengan. Kemudian review kegiatan main kemarin, diskusi tentang materi hari ini, menyanyikan lagu sebelum makan, menyiapkan properti, mendengarkan cerita empat sahabat lima sempurna, kesepakatan kelas dan aturan main. Cerita ini saya ambil dari hasil saya mengadakan lomba untuk teman-teman guru TK, yaitu menulis buku cerita bergambar atau dongeng anak. Nah, ini ada satu buku yang sangat saya apresiasi, yaitu karya Dia Muji. Beliau adalah guru TK PKK di Kawedanan. Nah, ini sangat bagus sekali ketika mengenalkan anak akan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang itu, anak-anak supaya mau makan. Kadang-kadang ada beberapa anak yang sulit makan sayur dan sebagainya. Nah, dengan buku ini saya apresiasi sekali pokoknya. Uh, tapi belum saya terbitkan untuk yang ber-ISBN ya. Masih saya minta ke Budi Yamuji itu untuk menjilid dengan bagus. Kemudian kami masukkan dalam kegiatan gugus dan sebagainya itu ya, di IGTKI kita pamerkan untuk monggo dibeli sebagai sumber bahan bacaan. Karena ketika kita mencari buku-buku di luar itu kadang-kadang tidak ada satu, kalaupun ada itu harganya ya agak lumayan bagus, maksudnya agak lumayan mahal, sedangkan kualitas isi dari buku beliau-beliau ini juga sebetulnya layak, hanya kemasannya saja yang belum seperti apa tuh namanya, yang diterbitkan oleh penerbit, tapi isinya itu sangat bagus, ini punya Budi Yamuji. Kemudian di kegiatan inti saya mengajak anak-anak menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga kesehatan. Salah satunya sebelum makan anak-anak harus cuci tangan kan. Nah, di sini kadang-kadang anak-anak itu cuci tangannya itu sembarangan. Kita kenalkan cuci tangannya benar. Lalu anak-anak kita dorong untuk berkreasi mengisi piringku dengan media yang ada di sekitar anak. Jadi tadi kan sudah dikenalkan ya, piring sehat ya, piring saji itu kalau mau sehat ya piringnya isinya seperti ini. Ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada buah, dan ada ikannya ya, dilengkapi dengan temannya, mungkin bisa susu, bisa jus, bisa bisa apa ya, ya minum air putih, air mineral itu. Jadi di sini biar anak-anak berkreasi, kita siapkan saja bahan lepasannya untuk dikreasikan oleh anak-anak. Jadi bahannya seperti itu ya. Kemudian guru mendorong siswa untuk mempresentasikan isi piring saji sehatnya. Jadi setelah mereka menyajikan, anak-anak harus mempresentasikan. Mungkin ada beberapa anak yang apa itu namanya, tidak suka sayur, itu tidak memasukkan sayur ke dalam piring sajinya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak kita latih untuk dapat mengkomunikasikan hasil karyanya. Kemudian guru mendorong siswa untuk membuat nama isi piringku dengan bahan lepasan, misalnya isinya tadi apa, ada nasi, bisa ditulis nasi, terus sayur, lauk, atau ikan dan sebagainya. Tentu saja ini dengan bantuan Bu Guru. Kemudian istirahat, ada cuci tangan, doa makan, bekal, doa makan bekal, bermain bebas di luar. Kemudian kegiatan berikutnya diskusi menyanyikan lagu sebelum makan tadi ya. Sebelum kita makan dik. Refleksi, informasi, doa, salam pulang, asesmennya, checklist, dan foto seri. Oke, sekarang hari keempat, yaitu Kamis. Di sini kegiatannya masih sama, yaitu kegiatan pagi, nggak usah sebut. Lalu kegiatan awal, ada review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, terus menyanyikan 6 langkah cuci tangan, karena kemarin kita sudah kenalkan anak-anak cara cuci tangan yang benar ya. Kemudian menyiapkan properti, mendengarkan cerita, kaki tangan yang lincah. Kali ini saya ambil dari buku Wei Xiaomeng. Ini saya beli di Shopee sebetulnya. Kemudian diskusi dan kesepakatan kelas.
Lalu kegiatan intinya yaitu bermain jari anti merica, role play, pergi ke dokter, menyusun kepingan puzzle yaitu 6 langkah cuci tangan dan finger painting. Anak-anak mencetak jari tangan. Maksudnya apapun bermain anti merica itu. Misalnya seperti ini. Ketika anak-anak kita berikan informasi hanya sebuah teori ya, misalnya anak-anak ketika kita tidak mencuci dengan sabun itu kuman masih menempel loh. Anak-anak itu kurang kurang antusias ya. Jadi anak-anak kita ajak bereksperimen di sini dengan menyiapkan baskom, air dan bubuk merica serta sabun sunlight atau sabun cuci Mama Lemon juga boleh. Ini jadi promosi nih, iklan berjalan. Jadi seperti itu. Seperti ini yaitu kita umpamakan ya bubuk merica ini adalah kuman. Nah, sekarang ada air, ada baskom. Ketika kalian mencuci tangan tanpa memakai sabun, coba kalian celupkan tangan kita ke dalam baskom. Apa yang terjadi? Ternyata bubuk merica atau bubuk ketumbar itu menempel di tangan kita. Karena apa? Kita tidak pakai sabun, jadi dia tidak pergi kuman-kumannya seperti itu. Ketika kalian mencuci tangan, tidak pakai sabun, kuman-kumannya masih menempel. Coba sekarang kalau tangan kita beri sabun, kumannya masih menempel tidak ya? Kita perhatikan. Jadi tangan kita lumuri sabun, kita celupkan, ternyata apa yang terjadi? Semua kuman-kuman itu nyingkir, masa menyingkir, maaf ya, menyingkir pergi. Nah, artinya apa? Anak-anak, supaya kuman tidak menempel ke tubuh kita, ke tangan kita harus mencuci tangannya pakai sabun di air yang mengalir supaya apa, rontok semua. Kalau masih di dalam tempat yang tidak mengalir itu tidak rontok seperti itu. Jadi ketika ada contoh seperti itu anak-anak akan antusias dan biarkan mereka apa itu namanya mencoba semuanya ya, jangan hanya kita berikan kesempatan kepada satu anak saja ya. Lalu role play di sini maksudnya apa? Kita kenalkan ke anak-anak bahwa tubuh kita itu kan ciptaan Tuhan, kita sudah diberikan tubuh yang indah ini, harus kita bersyukur dengan apa? Dengan menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Tapi karena kadang-kadang kita juga bisa sakit, kita harus pergi ke dokter, kita tidak boleh takut sama dokter. Nah, di sini anak-anak bermain peran, ada yang berperan sebagai dokter, anak-anak memeriksakan misalnya ada yang berperan sebagai anak yang sedang flu, panas, dan sebagainya. Kemudian menyusun kepingan puzzle 6 langkah cuci tangan, tidak perlu saya terangkan, panjenengan sudah paham. Dan kemudian saja penting, yaitu mencetak jari tangan anak. Itu nanti bisa kita gunakan di akhir kegiatan itu sebagai label identitas anak untuk ditempelkan di loker masing-masing. Jadi seperti itu. Ini lanjutannya ya, cuci tangan, doa makan, bermakan bekal, bermain bebas di luar. Ini jam 9 sampai 9.30 dan yang terakhir kegiatannya ada diskusi, menyanyi lagu, refleksi, informasi, doa, salam dan pulang. Nah, di sini eksekusinya foto berseri dan hasil karya. Jadi foto berseri itu yang kita ambil, yang kita tangkap itu adalah ketika anak-anak praktek itu tadi eksperimen sama cuci tangan 6 langkah itu tadi, hasil karyanya yaitu berupa finger painting yang anak-anak mengecat telapak tangannya. Jadi seperti itu ya Bunda untuk hari keempat. Hari kelima ya, berarti hari Jumat, berarti selesai karena sekolah saya memang untuk kegiatan bermain dan belajarnya sampai hari Jumat. Hari ke-6 itu khusus untuk pembinaan diri atau eskul. Baik di hari kelima atau hari Jumat kegiatannya masih sama. Terus kegiatan awalnya atau pembukaan ada review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, menyanyikan lagu jaga kebersihan, menyiapkan properti, mendengar cerita aku bersih dan sehat. Di sini karya Cynthia, ini saya cari juga di Shopee. Terus kesepakatan kelas. Nah, kegiatan intinya guru mengajak anak menempel identitas gambar dan warna di loker masing-masing. Jadi kemarin kan sudah membuat ini ya, finger painting berupa cap jari itu digunting lalu diberi nama, anak-anak menempel di lokernya masing-masing.
Karena di hari Jumat ini memang masih walaupun masih tentang kesehatan tubuh, tapi lebih saya fokuskan ke kebersihan kelas, karena kelas itu kan rumah kedua anak-anak ya. Jadi, kalau bermain di luarnya itu kan hanya sebentar. Anak-anak lebih banyak aktivitasnya di dalam kelas, jadi harus kita jaga kebersihan, keindahannya juga supaya anak kita belajar, jadi seperti itu. Lanjutannya yaitu guru mengajak anak menata taman kelas. Jadi kerja bakti di sini, memang di sekolah kami itu di depan kelas itu semua ya, semua kelas ya, rombel kami kan ada 6 itu masing-masing ada rak bunga. Jadi di situ anak-anak kita ajak kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan keindahan kelas supaya betah di kelas ya. Itu kita ajak menata untuk apa itu taman kelas, yaitu mungkin kalau ada rumput kita cabuti, terus bunga-bunga kita repot mungkin ya, terus atau mungkin hari sebelumnya anak-anak sudah kita informasikan untuk membawa bunga untuk kegiatan hari Jumat, kita akan menata taman kelas kita seperti itu. Kemudian setelah itu di akhir kegiatan kerja bakti anak-anak kita ajak makan bersama, lalu kita ukur tinggi badan, berat badan, dan dengar kepala. Kemudian ada istirahat, cuci tangan, doa, makan bersama, bermain di luar. Kegiatan penutupnya diskusi, menyanyikan lagu jaga kebersihan, refleksi, informasi, doa salam dan pulang, assessmentnya foto berseri. Dan kalau panjenengan ini menggunakan sebagai proyek kan ada kegiatan lanjutan ya, proyek lanjutannya mungkin jenengan bisa mengeksplor panca indera, khusus panca indera, tapi saya tidak, ini kan kegiatan reguler saya tidak menggunakan sebagai kegiatan proyek. Tetapi minggu depan saya masih mengeksplor tentang anggota tubuh anak, tapi fokusnya lebih ke panca indera. Jadi seperti itu Yanda dan Bunda. Ini hadiah buat panjenengan ya. Kalau panjenengan begitu antusias kepada saya juga akan antusias untuk selalu berbagi buat panjenengan. Dan sekali lagi saya informasikan, kegiatan yang saya sharingkan ini boleh diadaptasi, boleh dipakai di sekolah panjenengan, tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena apa? Karena di implementasi kurikulum Merdeka ada mandiri berubah. Di situ memang panjenengan semua dibebaskan ya, diperbolehkan memakai modul-modul RPP yang sudah ada untuk kemudian panjenengan modifikasi atau adaptasi disesuaikan di sekolah panjenengan, kecuali di sekolah penggerak misalnya angkatan pertama, angkatan 1 kemarin sudah mulai mandiri berbagi, sudah memulai mengeksplor, membuat sendiri. Tapi untuk yang mandiri berubah masih diperbolehkan atau mengadaptasi RPP modul ajar yang sudah ada. Oh ya, saya punya komunitas ini, komunitas praktisi penggerak yang kami apa itu kegiatannya itu selalu membuat inovasi-inovasi baru tentang modul dan RPP untuk kemudian kami berbagi. Tapi untuk ini mungkin agak ini ya dikomersilkan. Saya hanya memberikan informasi. Kalau mungkin panjenengan nanti membutuhkan, nanti saya berikan nomor HP-nya. Insya Allah sudah sesuai, karena saya juga ikut nimbrung di situ ya, jadi sudah sesuai. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat ya Bunda. Dan oke, thank you, terima kasih semuanya ya dan Bunda. Ini ya teman-teman setia saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bermanfaat. Dan bila bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share, karena berbagi itu indah. Nah, komennya panjenengan bebas, mau request atau mau mengkomen hasil dari tayangan saya ini mungkin kurang berkenan, jangan mau menyembuhkan atau menambahkan, silakan, saya terbuka orangnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk keantusiasan panjenengan untuk selalu stay di Surati Musik Channel, dan ini membuat saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan berbagi dan berbagi. Oke, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.